Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kepribadian Rasulullah SAW. Mana saat ini kita sudah memasuki bab ke-29 mengenai dari ibadahnya Rasulullah SAW. Itu bab ke-39 mengenai dari ibadahnya Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita sudah mendengarkan berbagai macam hadis tentang ibadahnya Rasulullah SAW. Tentunya saat ini kita akan melanjutkan hadis tersebut tentang apakah Rasulullah SAW pernah menunaikan ibadah, yaitu sholat dengan duduk. Yang baru bergabung, saya ingatkan, alangkah baiknya kalian menekan dengan subscribe, karena berhubungan subscribe itu gratis. Kemudian sebelum kita memulai kajian kita ini, seperti biasanya kita memulai dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari ibadahnya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fa yaqra'u wa huwa jalis fa iza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu salasina au arba'ina ayat qama wa qara'a wa huwa qa'imu summa raka'a wa sajada summa sona'a fi raka'ati saniyatin minadzalika. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil duduk. Beliau membaca Fatihah, kemudian surat sambil duduk. Apabila bacaan suratnya tinggal sekitar 30 ataupun 40 ayat, beliau berdiri dan membaca sambil berdiri, kemudian ruku dan sujud. Pada rakaat kedua, beliau pun melakukan seperti itu juga. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sholat sunnah sambil berduduk, sambil duduk. Tentunya di sini sholat sunnah. Adapun di dalam hukum sholat sunnah tentu tidak sama dengan hukum sholat fardu. Jika sholat fardu ini diusahakan seseorang untuk berdiri menghadap kiblat. Jika dia betul-betul tidak mampu lagi, maka dibolehkan ia melakukan dikala dia uzur, dengan cara semampunya ketika dia uzur. Wallahu a'lam. Namun di sini Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah, yang mana tentunya itu hukum tidaklah sama seperti hukum sholat fardu. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Musa al-Ansari dari Ma'an, dari Malik, dari Abu Nadir, dari Abu Salamah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Syakik berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, perihal sholat sunnahnya Rasulullah SAW, ia menjawab, kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan fa idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im wa idza qara'a wa huwa jalisun raka'a wa sajada wa huwa jalisun. Rasulullah SAW sholat malam yang tentunya lama sekali.
beliau melakukannya sambil berdiri. Pada malam lainnya beliau juga sholat yang lama sekali dan dilakukan yaitu sambil duduk. Bila beliau membaca Al-Fatihah dan surat pada sholatnya sambil berdiri, maka rukuk dan sujudnya pun sesuai dengan sholat yang mana dilakukan ketika berdiri. Dan bila beliau membaca Fatihah maupun surat pada sholatnya sambil duduk, maka rukuk maupun sujudnya pun dilakukan sholatnya sambil duduk. Di sini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW jika melakukan sholat sambil berdiri, maka beliau melakukannya selayaknya ruku sujud yang berdiri. Tentunya seperti sholat-sholat yang kita lihat, yang kita kerjakan untuk saat ini, yang selama ini kita lakukan di masjid maupun sendiri, dan kita pelajari di TPA-TPA. Namun Rasulullah SAW jika melakukan sholat tersebut dengan duduk, tentu beliau melakukan ruku dan sujudnya juga dengan duduk. Dengan cara duduk yang beliau memulai dengan sholat yaitu duduk. Namun di hadis sebelumnya beliau juga mengerjakan duduk dan kala itu juga berdiri. Tentunya semuanya diperbolehkan, yang mana seluruh ulama yang menyatakan jika sholat sunnah itu beda di dalam hukumnya melakukan daripada sholat fardu. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani dari Hushaim dari Khalid al-Hidzai yang bersumber dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi subhatihi qa'idan wa yaqra'u bi surati wa yuratihuha hatta takuna atwalam minha. Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah sambil duduk. Beliau membaca surat Al-Quran serta mentartilkannya. Di sini Hafsah, yaitu istrinya Rasulullah SAW, dari anak Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Kalau Aisyah adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar, namun kalau Hafsah adalah anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini bercerita tentang bahwasanya Rasulullah SAW sholat sambil duduk dengan membaca Al-Quran dengan tartil, dengan mentartilkannya, sehingga bacaannya lebih lama dari surat yang lebih panjang yang dibaca ketika tidak ditartilkannya. Di Rasulullah SAW melakukan sholat yaitu dengan sholat sunnah yang sambil duduk, kemudian membaca Al-Qur'annya dengan tartil, yang mana dengan beliau mentartilkan bacaannya lebih lama sholat beliau ini daripada surat yang panjang yang mana beliau lakukan tanpa tartil. Disinilah diceritakan oleh Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Ishaq bin Musa al-Ansari dari Ma'nan, dari Malik bin Ibnu Shihab, dari Sa'ib bin Yazid dan Al-Muttalib bin Abu Wada'ati Sahmi yang bersumber dari Hafsah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta kana aksarus salatihi wa huwa jalisu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, maksudnya melainkan sebelum beliau wafat, sampai kebanyakan sholatnya, yaitu banyaknya Rasulullah SAW di dalam melaksanakan sholat sunnahnya dilaksanakan dalam keadaan duduk. Jadi Rasulullah SAW saat itu dalam menghadapi mungkin tubuh yang
tidak seperti dulu lagi. Dan Rasulullah SAW di sini pernah diceritakan dalam sejarah beliau telah diracuni, walaupun itu tidak sempat mengenai Rasulullah SAW, namun dari efek racun tersebut mengenai tubuh yang mulia yaitu Rasulullah SAW, yang menyebabkan dari hal itu beliau ada kekurangan di dalam kekuatan beliau. Wallahu a'lam. Dan banyak lagi yang menceritakan apa yang Rasulullah lakukan, karena ada juga efek dari Rasulullah ada disihir, dan wallahu alam tentunya itu dari kalangan para sejarah menceritakan. Namun tentunya Rasulullah SAW mengerjakan di sini yaitu sholat sunnah ini tentunya boleh dilakukan dalam duduk, sambil duduk, karena hukumnya tidak sama seperti sholat fardu. Jika sholat sunnah ini bisa dilakukan dengan kemudahan yang Allah berikan. Wallahu alam. Namun Rasulullah SAW tentunya berusaha juga sholat dalam keadaan berdiri, dan terkadang Rasulullah melakukan dengan duduk. Dan ketika beliau sudah memiliki suatu kelemahan atau tentunya ada kekurangan di dalam diri beliau, beliau seringkali melakukan sholat sunnah ini sambil duduk. Wallahu alam. Diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'fani dari Al-Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Jurayj, dari Utsman bin Abu Sulaiman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, dengan kita telah mendengarkan beberapa hadis tentang ibadahnya Rasulullah SAW, yang mana tentunya Rasulullah SAW di sini juga dijelaskan pernah melakukan sholat sunnah dalam keadaan duduk, dan banyak lagi penjelasan hadis yang menceritakan tentang Rasulullah SAW pernah melakukan sholat dengan duduk. Tentunya kita yang sudah mengetahui, alangkah baiknya kita mempraktekkan atau mengamalkan untuk mengikuti dari tuntunan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada kekurangannya. Jika ada masukan, silahkan beri komentar-komentar yang positif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share kemana-mana pun jika Anda merasakan ini bermanfaat ataupun sangat baik untuk didengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.